Saya perhatikan apa yang terjadi di triwulan 1 ya tahun 2023 ini, kemungkinan besar kalau saya perhatikan komponen pembentuk pertumbuhan baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi sektor, terlihat ada beberapa hal yang menyebabkan pertumbuhan yang cuma sedikit di atas 5%. Meskipun itu sudah sesuai dengan rata-rata pertumbuhan beberapa tahun terakhir. Yang pertama seperti yang tadi Anda katakan, yaitu pengaruh dari inflasi yang relatif agak tinggi ya dibandingkan periode sebelumnya, terutama yang terjadi di bulan Maret ya, karena itu sudah mendekati 5%. Kemudian itu berpengaruh terhadap daya beli, sehingga kita bisa lihat bahwa pertumbuhan khususnya konsumsi rumah tangga itu di bawah 5% ya. Persisnya kalau melihat data BPS itu adalah 4,54%. Tentunya kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga adalah sumber utama pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau pertumbuhannya hanya di sekitaran 4,5%, maka agak berat untuk perekonomian bisa tumbuh di atas 5%. Ya, jadi kita masih patut bersyukur karena pelemahan pertumbuhan konsumsi ini masih dibantu pertumbuhan ekspor yang cukup tinggi. Meskipun saya lihat di pertumbuhan ekspor juga ada perlambatan sedikit karena tentunya era harga komoditas tinggi sudah lewat ya kalau kita katakan ya, dan kita harus siap-siap dengan harga komoditas yang lebih moderat ya, yang tidak setinggi sebelumnya, dan juga memang ada unsur musiman ya, di mana biasanya di triwulan 1 terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan triwulan sesudahnya karena ya awal tahun misalkan dari segi pemerintah pun belanja pemerintah di triwulan 1 biasanya masih sangat sedikit ya, karena memang sumber penerimaan negaranya juga belum banyak, dan juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kementerian lembaga juga belum terlalu intensif pada awal-awal tahun. Barangkali itu yang menyebabkan pertumbuhan 5,03, dan kalau saya perhatikan tentunya kita tetap harus waspada karena barangkali inilah dampak dari yang disebut sebagai perlambatan ekonomi global ya, sebagai akibat tingkat bunga yang sangat tinggi di Amerika Serikat dan juga berbagai negara maju lainnya. Baik, Pak Bambang, apakah inflasi ini menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi daya beli masyarakat di kuartal 1 2023 ini atau memang karena ada faktor lainnya seperti PHK? Kalau saya melihat yang paling penting memang tetap inflasinya ya, karena inflasi itu langsung berpengaruh terhadap daya beli. Nah, tentunya pengaruh dari inflasi ini akan menjadi lebih berat terhadap pertumbuhan ya, artinya perlambatan pertumbuhan konsumsi kalau kemudian disertai oleh PHK. Dan memang seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun ekspor kita masih tumbuh ya, tetapi kita tetap harus waspada karena perlambatan ekonomi global kemungkinan membuat permintaan untuk beberapa produk kita, terutama yang non-komoditas, khususnya produk manufaktur yang berbasis padat karya, seperti garment, tekstil, atau elektronik, kemungkinan mengalami pelemahan. Dan ini sangat berpotensi bisa mengakibatkan gangguan ya di dalam lapangan kerja, khususnya di sektor manufaktur, yang ujungnya bisa berakibat PHK, dan tentunya yang kita tidak harapkan adalah kemampuan daya beli dari sebagian pekerja kita yang ada di sektor manufaktur itu akan menurun. Baik, Pak Bambang, artinya dengan semakin banyaknya aksi PHK yang masih mungkin akan terjadi di sisa 2023 ini, apakah ini artinya daya beli masyarakat akan semakin tergerus? Kalau saya perhatikan pasti ada pengaruhnya, tapi kita juga harus perhatikan PHK yang terjadi. Kalau saya perhatikan PHK yang dikhawatirkan terjadi pada tahun ini, ada dua penyebab ya. Satu karena perlambatan permintaan global ya, atau slowing down dari global demand sebagai akibat dari pelemahan ekonomi di banyak negara maju. Yang kedua adalah seperti yang juga mungkin Anda ikuti dan kita ikuti semua, banyaknya perusahaan yang berbasis teknologi yang kemudian melakukan scaling down ya terhadap kegiatan bisnisnya, sehingga juga harus melakukan PHK. Nah, tentunya di setiap PHK ya tentunya kita harapkan sesuai dengan kepatutan di dalam hubungan industrial ya, hubungan antara pekerja dengan yang bekerja, tentunya kita harapkan pesangon ataupun jaminan lainnya pasca kerja itu masih bisa berlanjut ya, artinya bisa paling tidak
memberikan daya tahan, dan kemudian tentunya kalau kita tetap mendorong pertumbuhan investasi, misalkan, maka artinya orang-orang yang katakan tidak beruntung terkena PHK, masih ada kemungkinan untuk mencari lahan pekerjaan baru, ya, terutama di usaha-usaha yang melakukan ekspansi ataupun perusahaan-perusahaan yang baru sebagai dampak dari adanya investasi yang lebih besar. Nah, karena itu memang kita juga perlu mewaspadai karena pertumbuhan investasi di triwulan 1 ini paling tidak ini belum cukup melegakan, ya, karena angkanya juga relatif kecil, ya, sehingga ini tidak hanya mengakibatkan pertumbuhan kita tidak bisa lebih tinggi dari 5,03, tapi juga agak mengurangi peluang dari katakan para pekerja yang mengalami ancaman PHK untuk bisa mencari lahan pekerjaan baru. Baik Pak Bambang, selain pertumbuhan investasi di dalam negeri yang juga belum maksimal, apalagi faktor domestik yang mungkin bisa memperkecil dampak dari perlambatan ekonomi global yang mungkin akan kita rasakan di sepanjang 2023 ini? Ya, kalau saya melihat memang tahun 2023 ini prospek pertumbuhan kita mungkin memang tidak sebaik tahun 2022. Meskipun kalau kita lihat tahun 2022 itu masih ada efek yang cukup besar dari pemulihan akibat COVID. Nah, karena tahun 2022 pemulihan COVID sudah dimulai, maka tahun 2023 ini adalah kelanjutannya. Bahwa kita masih bisa tumbuh di atas 5%, barangkali itu juga masih suatu upaya yang sangat baik, ya, meskipun agak sulit untuk mengulangi apa yang terjadi pada tahun 2022. Nah, karenanya apa yang bisa kita lakukan adalah nomor satu tetap menjaga inflasi, ya, paling tidak di bawah 5% atau bisa lebih kecil lagi, sehingga kontribusi dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lebih tinggi. Ya, kita harapkan pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga bisa lebih mendekati 5%. Nah, kemudian kedua, tentunya sesuai dengan yang sudah disampaikan barangkali oleh BKPM, oleh Menteri Investasi, tampaknya kita harus segera merealisasikan. Ya, jadi investasi itu kan tidak cukup hanya komitmen, tapi juga perlu realisasi. Nah, barangkali percepatan atau akselerasi dari realisasi investasi itu bisa menolong sehingga pertumbuhan investasi bisa di atas angka yang sekarang tercatat di triwulan 1 ini. Ya, menurut saya agak rendah, ya, untuk kategori pertumbuhan investasi yang biasanya Indonesia nikmati. Ya, jadi artinya perlu ada percepatan mungkin pemberian izin maupun juga kepastian berusaha bagi para investor asing. Dan yang ketiga tentunya peran pemerintah tetap penting. Ya, jadi bagaimanapun dalam kondisi ketika kita sudah, ya, artinya sudah relatif bebas dari COVID, maka sudah saatnya belanja pemerintah tetap menunjukkan perannya, tapi tidak untuk masalah kesehatan atau masalah bansos barangkali, tapi barangkali untuk percepatan realisasi dari belanja yang biasanya baru terjadi di semester kedua, barangkali bisa dipercepat menjadi triwulan 2. Ya. Ini saya ingat sekali Bapak Presiden selalu menekankan pentingnya untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah, karena bagaimanapun itu bisa membantu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan konsumsi.